Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Anam, mahasiswa semester 4 Universitas Terbuka UPJJ Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengerjakan tugas 1 tutor mata kuliah basis data ya. Dimana untuk tugas 1 kali ini kita diminta untuk membuat sebuah entity relationship diagram atau IRD dengan tahapan atau langkah yang sesuai panduan. Nah, untuk pembuatan IRD ini kita akan berpaku pada contoh kasus contoh kasus di atasnya ini ya. Oke, jadi langsung saja ya. Di sini saya akan membuat IRD-nya di diagram.net ini ya. Oke, jadi kita mulai dari contoh kasusnya. Untuk langkah pertama dalam membuat IRD itu tentu kita harus menentukan entitas yang ada pada kasusnya. Jadi di sini pada sebuah perguruan tinggi mahasiswa akan mengambil mata kuliah yang ditawarkan. Setiap mahasiswa dapat mengambil minimal satu mata kuliah, namun dapat mengambil beberapa mata kuliah dalam satu semester. Setiap mata kuliah hanya bisa diajar oleh satu orang dosen, dan setiap dosen dapat mengampu atau mengajar minimal satu mata kuliah. Berarti dari contoh kasus ini dapat kita identifikasi bahwa untuk entitasnya itu ada 3 ya. Yang pertama itu, sebentar, kita pakai flowchart pakai entity ya. Nah, yang pertama itu tentu saja akan ada 3 entitas. Yang pertama adalah mahasiswa. Yang kedua itu adalah mata kuliah. Dan yang ketiga adalah dosen. Nah, untuk tahap pertama menentukan entitas itu sudah selesai. Lalu kita masuk ke tahap kedua, yaitu menentukan atribut dari setiap entitas ya. Jadi untuk atribut ini biasanya kita ada 2, yaitu PK atau primary key atau kunci utama. Lalu ada juga yang namanya di sini itu adalah FK atau foreign key atau kunci tamu ya. Untuk PK dari mahasiswa sendiri itu yang pasti ada dalam mahasiswa dan berbeda dengan yang lain itu adalah NIM ya, nomor induk mahasiswa. Lalu untuk atribut foreign key, atribut tamunya itu bisa nama mahasiswa, lalu jurusan, lalu juga alamat itu misal. Oke. Nah, untuk entitas mahasiswa selesai. Lalu untuk mata kuliah, untuk kata kunci utamanya dalam mata kuliah pasti itu adalah kode mata kuliah, karena ini pasti berbeda ya tiap mata kuliah untuk kodenya. Lalu untuk FK, untuk atribut tamunya itu bisa kita isi dengan nama mata kuliah, dan mungkin jumlah SKS ya. Oke, nah untuk row 3 ini kita kosongkan saja. Oke, lalu untuk atribut dosen. Untuk atribut dosen itu untuk kata kunci utamanya itu tentu juga sama seperti mahasiswa ya. Pasti untuk dosen itu punya nomor induk dosen ya. Oke, nomor induk dosen. Lalu untuk atribut pendukungnya itu nama dosen. Terus mungkin jabatan ya, jabatan mungkin beliau pemangku jabatan di suatu fakultas. Lalu yang ketiga bisa kita juga isi alamat itu. Oke, nah ini untuk tahap kedua sudah selesai, kita menentukan atribut dari semua entitas. Lalu kita ke tahap 3, yaitu kita menentukan relasi atau hubungan antar entitas ya. Jika kita baca lagi
Pertama kita cari dulu relasinya antara si mahasiswa dengan mata kuliah. Jadi di sini diterangkan setiap mahasiswa dapat mengambil satu mata kuliah, namun dapat mengambil beberapa mata kuliah. Berarti relasinya di sini atau hubungannya adalah mengambil ya. Berarti kita buat sebuah relasi yang bernama mengambil. Oke, ini relasi ya, relasi di sini mungkin. Oke, mahasiswa dan mata kuliah itu adalah mengambil. Lalu untuk mata kuliah dengan dosen atau sebaliknya itu adalah setiap mata kuliah hanya bisa diajar oleh satu orang dosen dan setiap dosen dapat mengampu atau mengajar minimal satu mata kuliah. Nah, berarti ini kita bisa identifikasi bahwa relasinya adalah mengajar ya, mengajar atau diajar. Jadi kita buat relasinya di sini adalah mengajar. Oke. Siap seperti ini. Nah, untuk langkah keempat sudah, lalu langkah kelima kita akan menentukan hubungan relasinya, nilai relasi dari mahasiswa dan mata kuliah ini. Jadi di sini setiap mahasiswa dapat mengambil minimal satu mata kuliah, namun dapat mengambil beberapa mata kuliah dalam satu semester. Nah, dari kalimat tersebut berarti bisa kita tentukan bahwa hubungannya itu adalah hubungan relasinya itu adalah one to many ya. Jadi mahasiswa minimal, paling minim itu mengambil satu dan maksimalnya itu banyak. Berarti hubungannya kita pakai one to many. Jadi satu mahasiswa bisa mengambil satu atau banyak mata kuliah, dan berarti mata kuliah ini dapat diambil minimal itu 0 ya, minimal 0 karena mungkin pasti ada mata kuliah yang tidak diambil oleh mahasiswa, dan untuk maksimalnya kan mata kuliah bisa diambil oleh banyak mahasiswa ya. Jadi kita akan pakai relasi zero to many ya. Jadi mata kuliah ini dapat diambil 0 atau juga diambil banyak oleh si mahasiswa. Gini. Oke. Lalu untuk relasi mahasiswa dan mata kuliah ini sudah selesai. Jadi relasinya itu adalah mahasiswa ke mata kuliah itu, mahasiswa ke mengambilnya itu one to many. Terus mata kuliah ke mengambilnya itu adalah zero to many. Jadi ini hubungannya itu adalah many to many. Nah, ini hubungan antara mata kuliah dan mahasiswa. Lalu untuk mata kuliah dan dosen. Untuk mata kuliah dan dosen itu setiap mata kuliah hanya bisa diajar oleh satu orang dosen dan setiap dosen dapat mengampu atau mengajar minimal satu mata kuliah. Nah, mata kuliah hanya bisa diajar oleh satu orang dosen, jadi dia minimal satu dan maksimal hanya satu ya. Jadi hubungannya mata kuliah dengan relasi mengajar itu adalah satu untuk satu. Jadi dia nggak bisa lebih dari satu, nggak bisa lebih dari satu atau dan juga nggak bisa kurang dari satu. Ini lalu untuk dosennya sendiri itu dia bisa mengajar minimal satu, hanya tulisannya minimal satu ya. Untuk maksimalnya tidak disebutkan, berarti dosen dapat, relasi antara dosen dan mengajar ini adalah one to many ya, karena dosen dapat mengajar minimal satu dan maksimalnya itu tidak ditentukan many-nya. Gini. Nah, untuk relasinya begini, berarti ini ada relasinya adalah one to many. Relasi one to many. Oke, seperti ini ya.
Jadi untuk relasi ERD-nya secara konseptual itu kurang lebih seperti ini. Jadi mahasiswa itu memiliki relasi one to many kepada pengambil, lalu mata kuliah mempunyai relasi 0 to many untuk mengambil. Dan mata kuliah juga memiliki relasi one to one untuk mengajar, karena mata kuliah ini hanya bisa diambil dan diajar oleh satu dosen, sementara untuk dosen ini memiliki relasi one to many ke mengajar, karena dosen ini dapat mengambil minimal satu mata kuliah. Nah, untuk secara konseptual ERD-nya mungkin seperti ini gitu. Nah, tapi untuk secara praktikumnya atau secara teknikalnya saat penginputannya ke database, biasanya database itu tidak bisa membuat secara fisik hubungan many to many. Jadi dari mahasiswa ke mata kuliah ini tidak bisa dibuat hubungan many to many. Makanya biasanya itu dibutuhkan sebuah tabel pembantu atau junction tabel ya, yang berisi dari atribut kedua entitas ini agar memecah hubungan many to many ini menjadi hubungan one to many. Jadi nantinya dia harusnya akan ada tabel baru di sini ketika akan diimplementasikan ke dalam database ya. Nanti kita akan membuat data baru, misal itu namanya adalah, misal kita buat hubungannya itu adalah RKS atau RKS ya, atau rancangan kurikulum semester, yang mana ini berarti kita akan yang berisinya di sini itu adalah atribut pembantu saja dari kedua entitas. Seperti contoh ini name, lalu di sini kode MK, bisa juga nilai gitu. Nah, ini adalah FK ya. Nah, nanti berarti hubungannya antara si mahasiswa dengan RKS itu adalah one to many. Jadi satu mahasiswa dapat mengambil satu atau lebih dari atribut RKS, lalu mata kuliah ini dapat diambil satu atau lebih juga atributnya oleh RKS gitu. Jadi ini nanti kita hapus, dan ini kita hapus. Nah, ketika diimplementasi dalam ketika secara praktikum ke dalam database, maka dia butuh tabel pembantu seperti ini gitu. Jadi ERD atau diagramnya secara praktikumnya nanti secara implementasi akan seperti ini gitu. Oke, mungkin begitu penjelasan ERD tugas 1 basis data dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.